Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limbah. Pencemaran lingkungan atau polusi terjadi pada suatu tempat ketika di sana terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi udara, tanah, air baik secara fisik maupun kimia. Penyebab pencemaran adalah kegiatan manusia, terutama di bidang industri, yang mana menghasilkan limbah atau sisa hasil buangan produksi. Limbah adalah suatu zat yang mengandung substansi yang berbahaya, baik bagi manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Limbah adalah benda yang tidak diperlukan lagi oleh masyarakat atau benda yang dibuang karena dianggap tidak berharga atau tidak dibutuhkan. Menurut peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Dalam keputusan Memperindak RI nomor 213, limbah adalah bahan atau barang, sisa atau bekas dari suatu kegiatan proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Adapun karakteristik limbah secara umum yaitu ada 4. Yang pertama yaitu berukuran mikro, kedua bersifat dinamis, ketiga berdampak luas, dan yang keempat yaitu berdampak jangka panjang. Yang pertama berukuran mikro, yakni partikel-partikel penyusun limbah yang berukuran mikro, yang mana bersifat kasat mata dan sulit dideteksi. Kemudian yang kedua adalah bersifat dinamis. Artinya, limbah tidak diam di suatu tempat dan selalu bergerak, serta berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kemudian karakter yang ketiga yaitu berdampak luas. Maksudnya adalah penyebaran limbah dapat menjangkau area yang luas. Karena ukurannya yang kecil sehingga ia dapat menjangkau area yang luas dengan cepat dan tidak mudah terdeteksi secara langsung. Yang terakhir yaitu berdampak jangka panjang. Permasalahan yang ditimbulkan dari limbah tidak dapat diatasi dalam waktu yang singkat dan membutuhkan waktu yang panjang untuk mengatasinya. Kemudian ada jenis-jenis limbah berdasarkan jenis senyawanya, berdasarkan jenis wujudnya, dan berdasarkan sumbernya. Baik, yang pertama adalah jenis-jenis limbah berdasarkan senyawanya. Tergolong menjadi 3 jenis yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Limbah organik merupakan limbah yang dapat mengalami proses penguraian secara alami. Contohnya adalah sisa hewan dan tumbuhan. Limbah organik dapat dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung karena perlu pemrosesan terlebih dahulu. Yang termasuk limbah organik misalnya adalah sisa-sisa sayuran, daging, buah, daun-daunan, sisa makanan, potongan kertas, dan kotoran hewan maupun kotoran manusia. Nah, limbah jenis ini bersifat biodegradable atau mudah terurai. Walaupun sifatnya mudah terurai, namun sampah organik tidak diperkenankan untuk dibuang begitu saja karena dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri patogen yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan juga di sisi lain akan menghasilkan bau yang busuk sehingga akan mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam tidak terbarui dan sulit diuraikan secara alamiah oleh mikroorganisme seperti minyak bumi, plastik, kaleng, dan botol. Bahkan, limbah yang berasal dari makhluk hidup pun, seperti karet, itu dapat digolongkan sebagai limbah anorganik karena sulit diuraikan. Kemudian yang ketiga yaitu limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dapat merusak lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah B3 meliputi bahan yang mengandung senyawa yang bersifat mudah meledak atau eksplosif, pengoksidasi, mudah terbakar atau flammable, beracun atau toksik,
korosif, menyebabkan iritasi, menyebabkan infeksi, karsinogenik atau menyebabkan kanker, teratogenik atau menyebabkan kecacatan janin, dan mutagenik atau menyebabkan mutasi. Contoh dari limbah B3 ini adalah limbah rumah sakit seperti jarum suntik, perban bekas yang mengandung virus atau bakteri patogen, maupun produk-produk otomotif misalnya oli, aki, dan lain sebagainya. Baik, kemudian adalah jenis-jenis limbah berdasarkan wujudnya. Ada 3, yaitu cair, padat, dan gas. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil kegiatan atau usaha yang berwujud cair. Contohnya adalah limbah cair dari industri seperti industri tahu, limbah cair pabrik kelapa sawit, air bekas cucian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah limbah padat. Limbah padat adalah segala sesuatu yang tidak terpakai dan berwujud padat atau setengah padat. Limbah padat dapat berupa campuran dari berbagai bahan, baik yang bersifat berbahaya maupun tidak berbahaya. Contoh dari limbah padat yaitu botol, kaleng, limbah padat industri, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu limbah yang berwujud gas. Contohnya adalah karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas metan. Baik, kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari rumah atau perumahan dan kegiatan usaha seperti restoran, perkantoran, dan pasar. Contohnya adalah sisa makanan, kaleng, plastik, air sabun, dan tinja. Kemudian yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri merupakan buangan dari hasil proses industri. Contohnya dapat berupa limbah gas dari buangan asap pabrik, limbah cair yang berasal dari proses pemurnian atau filtrasi misalnya, yang mengandung zat berbahaya bagi lingkungan. Kemudian yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah pertanian adalah limbah yang berasal dari pertanian maupun perkebunan. Contohnya adalah bahan kimia dari pestisida dan pupuk kimia, serta sisa-sisa tumbuhan seperti jerami dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu limbah pertambangan. Limbah ini berasal dari kegiatan pertambangan, misalnya materi-materi tambang berupa batuan dan logam. Nah, demikianlah teman-teman beberapa jenis-jenis limbah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih.